Udah, kita mulai ya. Ya. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Wilhelmus Heri Susilo dan Pak Ismo nanti menyusul, ya agak terlambat ya. Jadi kita mulai saja. Anda sudah siap diuji? Sudah, Pak. Sudah. Perlu berdoa dulu nggak? Perlu, Pak. Nah, Perlu, Pak. silakan. Ya, baik, silakan Anda presentasikan kurang lebih 10 menit saja ya. Oke, Pak. Yang penting masalahnya ini. Tadi udah. Oh, balik ke sini lagi tadi. Epson. Ini tekanannya nih. Ya, nih. Kenapa? Ini sininya. Sininya udah sih, Pak. Nah, Ya. Selamat siang, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Kirengga. Saya mahasiswa Magister Manajemen untuk konsentrasi Magister SDM. Saya ingin presentasikan mengenai proposal tesis saya, hasil penelitian saya yang berjudul Proposal kan bukan hasil. proposal Ya. penelitian saya yang berjudul pengaruh rekrutmen dan seleksi serta pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervensi di divisi IT PT Bank ABC Tbk. Berikut adalah daftar isinya, ada terdahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitiannya. Pada pendahuluan, saya akan mengawali latar belakang masalah yang mana pada era globalisasi saat ini Indonesia sebagai negara berkembang yang akan menjadi suatu persaingan yang ketat dengan negara-negara berkembang dan negara-negara maju lainnya, terutama pada aspek-aspek tertentu seperti aspek modal, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri merupakan suatu faktor atau kunci yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat memperkerjakan karyawan atau sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian sumber daya berkualitas itu harus memiliki kinerja yang cukup untuk bisa memaksimalkan tujuan dari perusahaan agar dapat perusahaan tersebut menghasilkan profit atau menghasilkan juga sebuah kestabilan dari organisasi tersebut. Kemudian untuk mendukung kinerja karyawan tersebut diperlukan adanya pertumbuhan komitmen organisasi yang mana jika komitmen organisasinya kuat, maka kinerja karyawan juga akan kuat juga. Lalu juga komitmen organisasi dapat ditumbuhkan diawali dari rekrutmen dan seleksi, di mana jika proses rekrutmen dan seleksinya kurang tepat, maka tidak akan mendapatkan karyawan atau mencari karyawan-karyawan yang bisa membuat komitmen organisasi tersebut menjadi lebih meningkat, tetapi sehingga
rekrutmen dan seleksi diperlukan dan dibutuhkan oleh sumber daya manusia untuk meningkatkan komitmen organisasi tersebut juga. Selain rekrutmen dan seleksi, untuk menumbuhkan komitmen organisasi juga diperlukan proses pengembangan karir atau perencanaan karir, di mana pada saat proses pengembangan karir tersebut karyawan diperlukan untuk memiliki kualifikasi, pengalaman, dan juga memiliki skill atau kemampuan dan knowledge untuk bisa mencapai jenjang karir tertentu. Pihak manajemen juga memerlukan karyawan yang memiliki pengembangan karir yang tepat untuk dapat bisa mencapai suatu level dalam suatu organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi tersebut. Kemudian saya melakukan penelitian di divisi IT PT Bank atau JTBK. Berdasarkan hasil latar belakang tersebut, saya memperoleh struktur organisasi dari divisi IT, yaitu terdapat subdiv Data Management, Application Management, IT Infrastructure, Digital Innovation Solution, IT Management Office, IT Arsitektur dan Service Quality, dan saya berada di tim Quality Assurance. Tim Quality Assurance sendiri itu menjaga sebuah keseluruhan proses. Nah, berikut adalah data empiris yang saya dapat untuk penilaian kinerja karyawan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan untuk dinilai. Ada pengetahuan jabatan, kualitas dan kualitas kerja, layanan kepada nasabah, kerjasama, komunikasi, kemampuan pribadi, kemampuan manajerial, motivasi berprestasi, kemudian pengembangan diri dan integritas. Dari keseluruhan data-data tersebut bisa disimpulkan beberapa mengalami penurunan dan beberapa juga ada yang mengalami kenaikan. Namun jika dilihat rata-ratanya pada tahun 2016 itu terdapat 3,79, kemudian 2017 itu 3,75 dan 2018 3,71. Di mana di situ diketahui terdapat penurunan 0,04 poin pada setiap tahunnya. Bisa terjadi karyawan yang resign atau karyawan yang sudah tidak memiliki pengembangan karir di sana, ataupun juga salah rekrutmen sehingga menghasilkan kualifikasi yang buruk, ataupun juga karyawan-karyawan yang hanya mencari pekerjaan saja tetapi tidak terikat secara utuh pada organisasi tersebut. Data tersebut didukung oleh wawancara saya kepada 4 responden. Responden 1 pengalaman kerja sebanyak 5 tahun, kemudian tingkat eselonnya eselon 5 dan sudah mengalami promosi jabatan. Untuk responden 2 mengalami pengalaman kerja 4 tahun, tingkat eselon 6 dan sebelum melakukan promosi jabatan. Yang mana responden 2 yang kanan? Responden 2 ini. Oh, bukan yang kanan itu. Bukan. Oh, bukan Pak. Oh, bukan. Oke, responden 3 sudah mengalami pengalaman kerja sebanyak 7 tahun, kemudian tingkat eselonnya 6 dan sudah mengalami promosi jabatan. Responden 4 mengalami 3 tahun kerja dan tingkat eselonnya masih eselon 7 dan belum melakukan promosi jabatan. Dari keempat data responden tersebut, saya melakukan wawancara mengenai kinerja karyawannya, komitmen organisasinya, rekrutmen dan seleksi, dan pengembangan karir. Dari keempat ini didapat benar mengalami 1 responden mengalami penurunan kinerja, di mana dia belum mengalami promosi jabatan, sedangkan masa kerja dan kemampuannya sudah melampaui di atas dari anak-anak yang seniornya, sehingga si responden tersebut mengalami penurunan kinerja dan mengalami penurunan juga untuk komitmen organisasinya. Dan menurut saya di sini dapat disimpulkan kalau 1 orang responden sudah mengalami penurunan kinerja, berarti data empiris tersebut dapat dinyatakan dengan valid, karena salah satu dari responden 4 tersebut mewakili keseluruhan dari data empiris tersebut. Kemudian dari hal tersebut saya mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu masih terdapat banyak bahwa orang-orang yang resign dan tidak puas pada pekerjaannya di suatu organisasi tersebut. Kemudian media proses rekrutmen dan seleksi itu masih belum banyak dan belum tepat sasaran. Yang ketiga itu adalah peluang untuk promosi jabatan dan transparansi perencanaan karir dari karyawan tersebut masih belum
masih belum diterangkan oleh perusahaan atau pihak manajemen. Kemudian kebutuhan karyawan baru makin menurun, tidak adanya regenerasi, sehingga masih banyak senior yang belum memiliki promosi jabatan tersebut. Kemudian motivasi untuk berkembang di PT tersebut, di divisi IT tersebut mengalami penurunan karena begitu banyak karyawan-karyawan yang belum dipromosikan atau belum direncanakan karirnya ke depan. Padahal masa lama kerja mereka sudah cukup mumpuni. Berikut adalah tinjauan pustaka. Terdapat rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan. Diawali dari rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen seleksi adalah aktivitas mencari pelamar kerja untuk memikat pelamar kerja agar pelamar-pelamar tersebut mau untuk bekerja di divisi IT tersebut. Namun proses memilih pelamar kerja juga penting, sehingga proses memilih pelamar kerja dapat dikategorikan sebagai aspek yang cukup lumayan penting di perusahaan. Kemudian pengembangan karir, terdapat penyusunan prasyarat karyawan, sehingga prasyarat karyawan tersebut dapat dilihat untuk memenuhi kualifikasi atau tidak karyawan tersebut untuk menuju jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Kemudian perencanaan manajemen adalah suatu pengembangan karir yang diberikan oleh pihak manajemen agar pihak manajemen dapat bisa transparansi dan juga bisa merencanakan karir dari karyawannya. Kemudian terdapat kriteria-kriteria seperti dia harus memenuhi kualifikasi pengalaman kerjanya, lama kerjanya, kemudian juga harus memiliki knowledge atau kemampuan manajerial. Kemudian untuk komitmen organisasi sendiri diperlukan identifikasi individu dengan organisasi, karena jika tidak adanya individu yang memiliki keterkaitan kepada organisasi tersebut akan tidak berlangsung lama, sehingga keterkaitan individu dengan organisasi juga dapat disimpulkan di sini dengan komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif sebagai dimensi dari komitmen organisasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kinerja karyawan. Hasil kerja yang dicapai karyawan adalah kinerja yang perlu dinilai untuk bisa melanjutkan karyawan tersebut mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, sehingga tugas dan wewenang karyawan dapat jelas, sehingga tugas dan wewenang karyawan dapat jelas, dan kerjanya juga bisa menghasilkan kerja yang terbaik dan memiliki pengembangan karir juga yang baik. Dari keempat hal tersebut, saya merancang kerangka berpikir seperti rekrutmen dan seleksi, pengaruhnya terhadap komitmen organisasi sebagai hipotesis 1, kemudian pengaruh pengembangan karir kepada komitmen organisasi yaitu hipotesis 2, kemudian rekrutmen dan seleksi dan pengembangan karir secara bersama-sama kepada komitmen organisasi, kemudian proses rekrutmen dan seleksi pengaruhnya kepada kinerja karyawan, kemudian pengembangan karir kepada kinerja karyawan, apakah pengaruhnya secepat itu. Kemudian yang keenam, hipotesis 6 itu adalah komitmen organisasi, pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketujuh, hipotesis 7 adalah keseluruhan dari hal tersebut, rekrutmen dan seleksi serta pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, apakah ada pengaruhnya jika melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Kemudian dari kerangka berpikir tersebut, saya ingin melakukan penelitian. Sehingga itu saya diperlukan metode penelitian, yaitu metode deskriptif, yang mana deskriptif itu menggambarkan untuk lebih jelas apa yang ada di lokasi tempat itu terjadi. Kemudian saya melakukan penelitian verifikatif untuk memverifikasi atau menyebutkan benar atau tidaknya suatu penelitian tersebut dengan penelitian yang serupa. Kemudian populasi dari divisi IT tersebut sebanyak 689 karyawan, di mana dapat dilakukan sampling, yaitu dengan rumus Lovin itu 87 responden. Kemudian setelah dilakukannya
sampling, didapatkan hasil sampling, kemudian dilakukan uji instrumen penelitian mengenai kuesioner-kuesioner yang akan diberikan atau diujikan kepada pihak karyawan dari divisi IT, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang memiliki uji normalitas, uji linearitas, multikolonialitas, dan heterokedastisitas. Nah, uji instrumen penelitian ini akan dilakukan kepada 30 orang karyawan sebagai responden untuk menguji coba apakah kuesioner yang dilakukan itu valid atau kinerja karyawan tersebut itu mengalami penurunan atau hanya menjadi sebuah isu belaka. Kemudian setelah dilakukan uji instrumen penelitian, dilakukan juga analisis data dan uji hipotesis, di mana analisis data tersebut dilakukan analisis koefisien korelasi dan analisis regresi linear berganda. Setelah dilakukan analisis data, kemudian dilakukan uji hipotesis yang ada tadi disebutkan di kerangka berpikir, yaitu uji parsial atau uji T, kemudian uji simultan atau uji F, dan analisis jalur sebagai bentuk pengembangan dari analisis regresi linear berganda. Masing-masing uji hipotesis tersebut diperlukan karena kinerja karyawan di divisi IT perlu dilakukan pengujian untuk dites apakah sesuai, apakah valid dengan yang saat ini ada untuk nilai kinerjanya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk mendengarkan. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saudara Oki ya. Iya, Pak. Mereka untuk pertama kali saya persilakan Bapak Dr. Julianus dari Siswa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Lisensi selaku ketua sidang. Saudara Oki, saya pikir tadi sudah hasil promosi. Sudah tebal. Oh, belum, Pak. Masih promosi. Oke. Yang pertama ini ya, tentang teknik penulisan dan cara citasi, banyak yang harus diperbaiki ya. Iya, Pak. Cek lagi satu-satu. Biasanya HPA 6 itu nama belakang, koma, tahun gitu ya, nggak usah nama lengkap, tahun, halaman, nggak usah pakai halaman ya. Halaman nanti ada dilacak lagi tuh, bener baca nggak tuh halaman sekian, cara nulisnya parafrase atau plagiat gitu ya. Itu yang pertama, dan ini sangat penting untuk mengimprove kualitas tulisan ya. Betul. Dari materi sudah cukup banyak sekali ya. Iya. Tapi saya tetap akan tambahkan supaya lebih banyak lagi. Siap, Pak. Yang kedua, coba kembali ke model penelitian tadi. Model kerangka. Oh, kerangka berpikir. Ya, Anda anak milenial ya. Ini kerangka berpikir anak milenial, Pak. Ya. Kerangka berpikir anak milenial seperti ini. Saya kira presentasinya bagus ya, tapi di tempat formal untuk ini mestinya sama seperti ini yang Anda buat. Oh. Seperti ini ya. Jadi perlu dibuat Tapi baku untuk aja, Pak. presentasi nggak apa-apa ya. Oh. Tapi mestinya sebelahnya dikasih lagi yang kotak-kotak pada ya. Konsep kan, karena masih konsep. Iya. Nah sekarang kalau saya lihat gap bisnisnya sudah dapat ya. Anda punya dua dari data dan dari wawancara. Betul. Tapi gap researchnya saya belum lihat. Misalnya rekrutmen dan seleksi di sini Anda duga berpengaruh terhadap komitmen organisasi ya asal. Sekarang penelitian terkait yang mendasarinya ada yang hipotesisnya diterima dan ada yang hipotesisnya ditolak, Anda belum bahas. Oke. Iya, Iya, kan? betul. Belum ya. Jadi Anda lengkap nih, gapnya ada 3 ya, plus ya. Yang perlu ditambahkan. Lalu juga pengembangan karir dengan komitmen organisasi. Ya mungkin jurnalnya baru satu arah, pengembangan karir ke
mendapatkan gap research-nya, salah satu yang paling mudah adalah Anda cari 2 jurnal paling enggak. Yang satu menyatakan signifikan, yang satu menyatakan tidak signifikan. Gap yang pertama. Kalau gap yang kedua, misalnya Anda mau cari jurnal yang hasilnya signifikan tapi dasar teorinya tidak kuat ya. Di sini saya juga melihat dasar theoretical organizational human resource-nya juga belum kuat, baru definisi, baru teori-teori praktis semua di sini. Teori organisasinya belum ada. Ya, nanti bisa tanya Prof. Ismu ya, teori organisasi mana yang ingin diterapkan terkait dengan kinerja. Jadi sangat penting nanti jurnal yang Anda pakai bisa digunakan untuk pembahasan hasil nantinya ya. Tuh, jadi misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 pet, itu paling nggak ada 10 jurnal. Usahakan jurnal internasional ya, jangan jurnal lokal ya. Kalau lokal sebagai perangkap aja boleh. Nah, kalau yang simultan, Anda cari di jurnal internasional nggak akan pernah dapat. Kalau di jurnal Indonesia mungkin ada, tapi jurnal internasional secara bersama-sama tuh H3 nggak ada itu. Pasti nggak dapat. Coba Anda kalau dapat tunjukkan ke saya. Hanya satu. Iya, pasti dia pet. Itu ya, itu untuk melengkapi kedalaman pembahasan nantinya ya. Oke, Pak. Yang terakhir di sini Anda ingin menggunakan koefisien rho atau koefisien beta. Betul, Pak. Rho. Kalau rho hubungan dong. Bukan maksudnya? Hubungan. Oh. Ini kan pengaruh. Rho apa rho? Rho sebuah koefisien. Ya, koefisien apa? Yang regresi berganda itu ya, Pak. Regresi berganda. Oh, nggak ada kalau berganda beta. Oh. Kalau rho siapa? Yang punya rho itu siapa? Yang menemukan rho. Uji valid kamu pakai siapa? Valid dan reliable. Valid reliable. Ujinya uji apa? Uji maksudnya? Uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan uji apa? Uji asumsi klasik, Pak. Bukan. Validitas dan reliabilitas instrumen. Ini kamu tulis di sini, di jurnal juga ada. Pakai. Itu uji apa? Uji siapa atau uji apa? Nama orangnya siapa? Oh, nama orangnya. Ya. Oh, itu pakai Sinambela apa? Maksudnya apa? Ujinya. Sorry, Pak. Ujinya. Maksudnya gimana pertanyaan? Uji validitas itu menggunakan rumus apa? Oh, menggunakan rumus apa? Ya. Oke. Saya lihat dulu, Pak. Saya lupa. Oh iya, ada row-nya ya, Pak ya. Ada koefisien korelasi row-nya di sini. Iya. Koefisien korelasi siapa? Nama orangnya, nama penemunya. Ghazali. Aduh. No. Anda tahu statistika? Pearson correlation. Pearson ya. Pearson correlation ya. Ya, Pearson correlation. Rho. Nah, kalau di regresi linear berganda tidak ada rho, hanya beta. Oke, Pak. Pasti koefisien beta. Kalau rho itu pengaruh satu dengan satu aja. Bivariate biasanya kalau Pearson correlation itu bivariate. Kan ini nggak bivariate, ini kan multivariate, jadi makanya beta. Karena keluarnya nanti nilai T dan nilai F secara simultan dan secara parsial kan harus sudah sebutkan. Saya kira itu. Mudah-mudahan Anda bisa lebih cepat menyelesaikannya karena ini penelitiannya di tempat Anda sendiri ya. Kalau boleh tahu banknya bank apa ya? Bank BCA. BCA ya, makanya sudah ABC ya. Kali. Cuma dibalik Nggak boleh disebutkan ya. BCA ya, BCA mana? BCA Green Indonesia Tamrin. Oh, Green Indonesia Tamrin ya. Nah, BCA. Oh, cukup besar ya. Apakah di situ ada masalah rekrutmen? Ada, Pak. Jadi medianya masih belum dibanyakan. Jadi tahun 2018 kemarin baru digalakan media sosial untuk perekrutan sendiri. Tapi paling nggak tetap paling canggih rekrutmennya. Ya. Pengembangan karir. Pengembangan karir. Memang di BCA
nggak bagus perencanaan karirnya. Bukan nggak bagus, tapi masih banyak senior yang seperti di tempat kerja saya tuh masih belum dipromosikan, sehingga terhambat. Untuk yang juniornya misalnya sudah memiliki cukup waktu untuk mengalami kenaikan, tapi ternyata masih terhambat di situ. Jadi Ada berapa yang terhambat atau Ada. terlambat ya? Mungkin sekitar setengah dari populasi, Pak. 50%. Yes. Mungkin dari situ mungkin mengalami penurunan kinerja. Masalahnya begini, kayak jabatan jenderal itu nggak semua jenderal punya jabatan kan? Iya. Cuman dulu tuh kalau saya dengar cerita itu terdapat regenerasi yang agak mandek karena 5 tahun itu BCA tidak ada proses rekrutmen, sehingga itu jadi yang menjadi gap sebuah gap, sehingga jadi sekarang atasan-atasan itu udah mau pensiun tapi belum memiliki anak-anak buah yang cukup kompetensi di bidangnya gitu, sehingga tidak ada proses trust di situ. Berarti proses rekrutmen yang senjangannya cukup jauh ya? Betul, Pak. Datanya dimasukkan nggak di situ? Tidak ada. Ya, masukkan ya. Oh, oke. Terus itu data faktual yang bagus ya. Karena dalam meneliti ini juga melihat, karena ini studi kasus, jadi dilihat kasus perusahaan PT Bank BCA Tbk ini seperti apa, sehingga dalam mengambil variabel akan tepat gitu ya. Oke. Nah, tadi wawancara mendalamnya sudah bagus ya. Kalau boleh tahu wawancara mendalamnya itu siapa saja? Maksudnya dia di level mana? Tadi di level ada yang manajer, sama level staff biasa, sama level senior staff. Senior staff itu CEO sampai nggak sampai enggak. direktur ya? Kepala bagian lah. Kepala bagian. Kepala bagian. Manajer. Di bawahnya manajer Ya, ya. persis. Kalau di jurnal sih wawancaranya ke CEO. CEO. Jadi yang memahami permasalahan secara tepat levelnya CEO. ya, board of director paling enggak ya. Karena kalau manager itu levelnya masih di action plan ya. Oke. Dia nggak strategic plan kan, BOD-nya yang strategic Betul. plan. Nah, berkaitan dengan komitmen organisasi dan pengembangan karir, ini kan masalah strategik semua nih. Betul, Artinya Pak. jangka panjang Iya. pemikiran ya kan, yang cantolan itu ke visi dan misi, ya. Nah, itu yang diharapkan. Oke, bisa lebih berkembang lagi ya, Iya. walaupun ini proses pembelajaran. Thank you, Pak. Nggak apa-apalah sampai ke level manager gitu ya. Tapi kalau di jurnal internasional yang terbaru 2018 yang saya baca itu, kalau mau mendefinisikan permasalahan tuh CEO karena akan lebih lanjut. Tapi di Indonesia susah. Makanya kemarin saya bawa mahasiswa S2 untuk experimental research. Saya bisa cari CEO-nya, bukan manajernya. Tapi harus CEO. Kalau nggak dapat CEO, ya percuma. Maksudnya dia dapatnya sebatas action plan. Kita di manajemen kan maunya mengarah visi misi. Betul. Apakah visi misinya diterapkan atau enggak? Kalau visi misinya tidak diimplementasikan dengan baik, kayak akibatnya seperti ini. Rekrutmennya jadi kurang tajam, Betul. kurang tepat penempatannya kan. Betul. Pengembangan karirnya juga nggak bagus Iya. akhirnya gitu ya. Tapi Baik. Pak, Aja. saya mau bertanya. Boleh. Kalau untuk yang CEO, Hah? kalau untuk yang CEO itu sendiri, kalau misalnya dia menjawab oke, bagus aja gitu loh, tidak ada kevalitan, maksudnya kayak kalau ke bawahnya kan, maksud aku tanya Oh, itu tidak lebih objektif maksudnya lebih objektif, ya. benar Pak, jadi nggak yang benar nggak seperti itu Pak. CEO-nya ganti. Oh, gitu. Ganti CEO-nya. CEO-nya yang punya Pak soalnya. Tentu itu kan persepsi kamu. Oh gitu ya. Iya, kalau Anda nanti jadi CEO, nggak mungkin Anda cuma ngomong yang bagus-bagus saja kan? Iya sih. Kalau Anda ngomongin bagus-bagus, itu tandanya awal keruntuhan. Oke. Iya, nggak tahu masalah. Heeh. Semua dibilang bagus, tiba-tiba keropos. Jebol ini BCA nanti ya. Tuh, di perusahaan keluarga ya. Iya. Gitu ya. Iya, Jadi Pak. ya saya harapkan kalau kamu jadi CEO jangan begitu. Oke Pak. Harus objektif, Harus apalagi objektif. master nanti kalau sempat
kesempatan jadi dokter Hmm. harus kritis pikirannya, Oke. ya harus cari yang benar supaya sustainable nih. BCM kan termasuk yang paling sustain dan Iya. tahan oleh ras. Betul. Ya kan? Nggak tahu Pak Yudil, ahli Udah. perbankan. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Pak. Ya baik saudara Oki ya. Ini kalau saya melihat variabelnya, ini rekrutmen dan seleksi. Betul, Pak. Ini kan satu variabel. Ah, ah. Sebaiknya nanti saya sarankan supaya satu kata gitu, satu variabel, jangan dua karena akan membuat rancu. Oh. Ini contohnya di hipotesa ketiga ini. Hmm. Apakah rekrutmen dan seleksi serta pengembangan karir? Kan berarti 3 variabel. Padahal Seperti itu. maksudnya ini hanya satu variabel. variabel. Nah, nanti tolong dicarikan apa nama yang lebih tepatnya, atau seleksi atau rekrutmen. Ya. Nah, lihat dari teori, ya, supaya jangan sampai rancu ini, karena rancu ini jadi masalah, Oke, nggak Pak. akan menyelesaikan dalam penelitian ini. Oke. Ya, Oke, Pak. itu untuk ininya ya. Kemudian kalau saya melihat di ini di apa penelitian terdahulu ya, Pak. ini kalau nggak salah di halaman 121 Oke. itu hanya 10 ya. Hanya 10, Pak. Hah? Hanya 10. Ya 10, sementara hipotesa Anda kan ada 7, 7. ya kan. Kalau satu hipotesa didukung oleh 2 penelitian, nanti ada yang menolak, ada yang Diterima. mendukung, itu paling sedikit sudah 14. Oh, Nah, jadi nanti perlu ditambahkan. Oke, siap, Pak. Ya. Iya. Terus yang berikutnya di halaman 141. 141. Nah, 141 ini kan kerangka pemikiran ya. Iya, Pak. Nah, kerangka pemikiran ini nggak seperti ini. Mulai halaman 141 sampai 144 ya. Nah, di dalam kerangka pemikiran ini Anda menggambarkan bahwa hubungan ya, atau pengaruh antara 2 variabel ini dimulai dari 2 variabel ini apa sih? Anda jelaskan, misalnya rekrutmen dan seleksi itu apa, kemudian komitmen organisasi itu apa, nanti bagaimana kaitannya, bagaimana hubungannya. Itu Nah, ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Anda harus berdasarkan punya penelitian sebelumnya. pendukung atau berdasarkan teori. Berdasarkan teori. Nah, setelah itu nanti Anda urut merupakan suatu kerangka sehingga Anda bermuara jadi hipotesa. Hipotesa. Nah, hipotesa itu dugaan Anda yang sudah didukung oleh suatu penelitian sebelumnya, teori dan sebagainya. Ya, Oke, sehingga akan jelas bahwa hipotesa Anda ini tidak hanya asal ngomong, tapi ada buktinya, ada pendukungnya. Ya. Oke. Nah, itu di kerangka pemikiran Anda jelaskan Ya. seperti itu. Itu berarti dengan bahasa saya, ya, Pak. Nah, Bukan dari tinjauan pustaka atau cuma dari hasil saya melihat penelitian terdahulu dan saya menuliskan lagi ulang dengan bahasa saya di pengaruh rekrutmen dan iya, seleksi itu. jadi Anda membuat suatu kerangka sehingga inilah teori yang Anda ciptakan itu, walaupun memang dari teori sebelumnya ya, itu bisa menduga, menghipotesa. Nah, hipotesa Anda ini nanti yang diuji, dibuktikan benar atau tidak berdasarkan alatnya ya, bisa untuk analisa pakai apa. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya ini di analisa data ya. Nah, kalau populasinya ini 689. itu Satu divisi IT IT, ya, satu IT divisi semua IT. di seluruh Indonesia atau hanya di DKI? Hanya di DKI, dia enggak satu Indonesia tapi
masih belum rata penyebarannya Pak. Hah? Di Indonesia tapi masih belum rata penyebarannya. Misalnya kayak cuman baru di Jakarta dan di Surabaya. Karena di Surabaya ada satu subdiv lagi gitu. Bukan, maksud saya kan Anda kan di PCA. Di PCA ini kan mau diambil yang IT saja. Iya, IT saja. Nah, IT-nya tentunya harus seluruhnya. Iya, nah IT yang mewakili baik di daerah iya, manapun. itu juga Pak. Maksudnya Jadi itu udah sama kalau wakil. saya baca tadi di sini hanya di DKI saja. Oh, maksudnya gitu. Nah, kalau di DKI itu nggak mewakili. Oh, belum. Jadi aku satu Indonesia gitu ya Pak ya? Hah? Satu Indonesia Ya, berarti ya? Seluruh yang Seluruh, ada oke, itu oke. berdasarkan Anda mau pakai apa. Oh iya, baiklah Pak. Metodenya ini yang perlu Oh. dibuat metodenya. Ya. Nah, kemudian Anda membuat analisa uji instrumen tadi sudah Betul, ya. Jadi mau diuji instrumennya itu valid atau tidaknya. Betul. Ya. Kemudian analisa kan menggunakan regresi berganda. Iya. Nah, terus analisa jalur untuk apa? Sebagai pengembangan dari sebagai pengembangan analisa regresi linear berganda Pak. Karena analisis jalur itu lebih menekankan kepada yang ada variabel intervening. Jadi mesti dibuat lagi gitu Pak istilah kata. Yang ada di Enggak, maksud saya kalau Anda menggunakan satu ya jangan salah satu saja, jangan dua-duanya. Oh gitu. Oh, maksudnya menguji intervensi pakai nilai betanya aja Pak, langsung dan tidak langsung kan? Nggak usah pakai pet analisis lagi maksudnya. Oh, jadi gitu. nggak usah pakai pet analisis. Kalau cukup mau pakai SPSS regresi berganda ya itu saja. Kalau semuanya Anda pakai nanti hasilnya dua, kesimpulannya salah. Maksud saya jadi kalau nggak salah untuk yang variabel intervening sendiri itu harus menggunakan pet analisis yang saya baca gitu Pak. Nah apakah itu benar atau tidaknya saya belum lebih mengeksplor lagi ke arah situ. Tapi kalau memang dari Bapak lebih menekankan lebih baik untuk menggunakan salah satu dari hal tersebut, nanti saya akan lebih cari tahu lagi untuk yang menggunakan variabel intervening apakah bisa dengan koefisien korelasi bergandanya atau pet analisis. Itu nanti kalau analisa jalur koefisiennya misalnya antar apa tadi rekrutmen dan seleksi terhadap komitmen misalnya 0,6. Nah, di regresi berganda ketemunya 0,3. Anda mau pilih yang mana? Ya, lain. Bingung. Oke Pak. Ya. Tapi berarti tidak ada pengaruh lah ya. Ya kalau Anda untuk mau pakai salah satu, kalau Anda mau analisa jalur ya analisa jalur. pet analisis saja. Bergandanya nggak usah. Ya. Atau berganda saja, petnya nggak usah. Oke, Pak. Nanti Anda bisa menggunakan macam-macam, bisa pakai regresi linear berganda, bisa pet analisis, bisa SEM, nanti bisa pakai EFUSE. Tapi koefisien itu nanti akan berbeda. Sehingga Anda menyimpulkan simpang siur nanti. Akhirnya hasilnya nggak jelas. Oke. Ya. Oke, Pak. Ini yang perlu Anda perhatikan. Oke, siap Pak. Ya kalau teknis lainnya saya kira tadi sudah ya. Ya mungkin dari saya itu saja yang pokok ya, karena ini secara garis besarnya. Siap Pak. Mungkin ada tambahan. Ya. Udah. Nah ini berhubung Pak Ismu nanti dia menyusul. Jadi gimana nih kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan? Meninggalkan dulu ya. Oh, keluar dulu sebentar. Ya, kita akan apa? Ya, tapi belum bisa mengumumkan. Oh iya. Nanti yang mengumumkan Pak Ismu. Ya. Aku Ya. meninggalkan maksudnya beres. Enggak, tunggu aja di luar. Tunggu di luar aja dulu. Oke, siap Pak. Ya. Oh ya. Pak Andri, Pak. ini ya. Ya. Pak, pamit Pak, mau Ya. ngurus pasien. Iya Pak. Sampai untuk yang BPJS. Ya. Makasih Pak. Ya, Yes. sudah.
Ya terserah. Jadi amin tuh 85 ya. Iya. Yang sisanya biar Pak Ismo aja ya. Bapak berapa? Oh sama. Pas. Ini tanda tangan Pak. Honornya nanti apa ya? Amin. Amin. Udah cukup kan? Iya. Saya kasih titip kami aja kita yang selesai Ini. bagus semua. Ya udah, berarti kita tinggalkan. Ya. Ini aja yang dibawa. Ya. Sama kuenya dibawa. Oh, Pak. Itu buat modulnya saya semampunya aja ya, Pak. Kenapa? Nggak bisa buat semuanya. Apa tuh? Modul yang saya buat. Oh, bisa iya, saya yang penting praktekin ada. sama SDM aja. Pak. Iya. Lama, Yang penting Pak. ada contohnya ya, Pak. Nanti saya sampaikan ke Bu Indri. Itu sudah bagus, ada ya. Iya. Kalau mau ya. Thank you guys. Ini adalah penampakannya guys. Kan dia masih mampu, dia nggak Iya. mampu. Udah kasih lagi. Udah Iya kasih sih. lagi, gimana? Kalau kuota sih dari kita sih emang pasti dibaginya secara menyeluruh ya, kayak kita bagi dulu itu kuotanya apa aja yang ada di situ, semua kita kumpulin terus masing-masing dibagi-bagiin. Misalnya kayak si A koreksi ini, si A koreksi ini, si A koreksi ini. Nah, si B ngapain. Nah, cuman jadi pembagiannya merata sih kalau secara pembagian di tempat ini. Cuman itu dia penilaiannya kurang objektif sih. Jadi masih kayak gue lihat lu kayaknya sering main-main nih, kata dia gitu. Jadi ya itu dia, jadi jelek penilaiannya, atau kamu kurang semangat nih misalnya gitu. Jadi penilaiannya nggak menyeluruh, jadi cuma 1 kali doang gitu kan. Padahal yang benar kan penilaian dari awal sampai akhir gitu kan, bukan dari apa secara kita ngelihat orang aja, tapi dari keseluruhan. Misalnya kita si A udah ngerjain ini. Nah, itu berarti kan hasilnya kan bagus kan, misalnya gitu. Udah melampaui batas misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia cuma melihat secara orangnya doang ya susah juga gitu kan. Nah, sekarang kadang-kadang pimpinan seperti apa sih yang mestinya kan tahu kegiatan si apa itu di sana bagaimana, itu bagaimana caranya, terus kemudian apa yang dilakukan baik dan buruk itu bagaimana untuk mendeteksi itu. Kadang-kadang kan mata ini kita kan terbatas, Iya. yang kita lihat baru Iya benar. kita Makanya tadi tahu,
yang nggak kita lihat lah gimana cara kita ini sebagai pimpinan perusahaan kan harus persis sekian ribu karyawan yang wataknya berlainan gimana pengawasan itu. Paling sih kalau saya sih kalau jadi pemimpin perusahaan ya percaya satu sama karyawannya, kedua ya nanti kan ada setiap 3 bulan sekali ada kayak proses coaching atau kayak kita tanya-tanya, kita koreksi apa aja yang selama 3 bulan itu yang dia kerjain, terus ini benar apa enggak gitu loh, kita lihat, terus kita koreksi, oh jangan lakuin ini, kamu ngelakuinnya ini gitu. Jadi nggak langsung di akhir tahun, tapi di setiap 3 bulan itu kita periksa, kita pantau, kita lihat. Kalau misalnya karyawan itu, oh ini karyawannya malah udah nurun nih kerjanya, kita tambah lagi, misalnya kita kasih semangat, kita kasih iming-iming misalnya, ya udah misalnya kalau emang kamu butuh pinjaman atau butuh apa, kasih tahu saya aja, atau ada masalah bisa cerita ke saya misalnya gitu. Jadi paling enggak ada feedback lah dari atasan, jangan cuek aja atasan gitu kan. Apalagi karyawan sekarang kan milenial semua, anak-anak baru lulus semua kan. Itu parah sih kalau menurut saya, karena bisa semau-maunya. Jadi kayak ya udahlah saya resign aja lah misalnya gitu kan. Ya saya ini udah nggak ada lagi kayak udah kayak nggak ada, aduh sayang deh kalau resign gitu loh, cari kerjaan susah gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh kayak udahlah gampang-gampangin gitu. Itu tuh yang saat ini saya alamin sih juga di kantor. Banyak manusia yang emang eranya era milenial gitu. Bukan dengan zaman. Betul. Nah, terus ini pengalaman ini saya nih yang saya amati. Jadi ada suatu pimpinan dalam perusahaan. Kepinginnya kan kadang-kadang kepingin deket sama karyawannya. Iya. Tanya satu-satu cari keliling di lapangan, ditinjau sana sini. Apa yang terjadi di lapangan itu? Dia malah menyampaikan unek-uneknya. Anak saya lupa. Nah itu apa yang terjadi waktu itu? Kepinginnya dia pimpinannya kan mau kontrol gitu kan. Tapi kadang dia itu salah. Jadi kadang-kadang bagaimana pimpinan yang baik? Apa pendekatannya seperti apa? Kan kita kepingin mau mengawasi juga orang itu biar gimana. Yang terjadi itu di lapangan malah dia curhat. Iya, pasti banyak yang kayak gitu Pak. Termasuk saya juga kalau misalnya itu curhat sih, cuman ya itu dia salah juga karyawannya. Jadi atasannya nggak berwibawa kayak gitu ya, jadi kayak jadi nggak dihormati, jadi kayak disepelekan. Jadi kayak kita bisa ngomong seenaknya aja sama atasan, padahal kan nggak gitu kan. Padahal atasan tuh harus dihormatin, harus dihargain gitu loh. Nah caranya ya paling ditegasin aja gitu, misalnya dia situ kontrol pekerjaan A, kontrol pekerjaan B, gimana pekerjaan ini gimana, misalnya gitu. Kayak kan CEO saya juga sering datang ke kantor kan, sering belusukan istilah kata kan, sering belusukan. Terus dia kontrol gimana ini kerjaan ini, oh iya Pak udah oke, besok misalnya udah mau launching misalnya gitu. Oh ya udah siap, ada kendala nggak misalnya gitu. Jadi dia lebih spesifik. Terus juga dia nggak yang apa lenje gitu, nggak yang apa ya, jadi orang PowerPoint ya Pak ya. Iya Pak. Bagus sekali. Nah sekarang hasil penelitian. Iya Pak. Gambarnya ada nggak? Hasil penelitian yang mana Pak? Ini Proposal ya? Iya Pak. Wah ya. Baik. Proposal ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Singkat saja lah supaya sebetulnya pengerahan refleksi kinerja. Yang dimaksud dengan komitmen organisasi apa Pak? Organisasi itu suatu keterikatan antara karyawan dengan perusahaan. Keterikatan antara Karyawan dengan perusahaan. Iya, jadi rasa terikat, keterikatan. Berarti
prihatin antara karyawan terhadap organisasinya ya. Iya Pak. Kenapa terikat? Karena kalau misalnya itu ada tiga dimensi yang bisa menjawab hal tersebut. Jadi kalau merasa cocok dengan visi misinya, ya, merasa cocok dengan suasana kerjanya, namanya apa? Itu komitmen afektif. Ya. Komitmen afektif. Komitmen afektif. Ada lagi yang membuat karyawan merasa terikat dengan organisasinya, apa lagi? Komitmen kelanjutan, komitmen normatif. Continuous. Komitmen yang hitung-hitungan. Iya, yang untung ruginya. Resiko. Kalau saya tetap di sini, untungnya apa, ruginya apa. Kalau ada tawaran pindah, untungnya apa, ruginya apa. Betul. Kalau lebih beruntung pindah, ya pindah. Iya. Jadi dia belum terikat. Satu lagi itu normatif komitmen. Normatif komitmen, apa itu normatif komitmen? Suatu komitmen yang memiliki rasa bersalah kalau misalnya dia keluar dari perusahaan karena perusahaan sudah begitu baik, sudah memberikan benefit. Saya kerja di sini, jadi ya memang harus saya mengikatkan diri di sini. Iya. Betul Pak. Lalu apakah betul seleksi itu bisa mempengaruhi komitmen organisasi? Penjelasannya bagaimana? Seleksi mempengaruhi komitmen organisasi ya Pak. Jadi seleksi sendiri itu merupakan tahapan awal untuk menumbuhkan rasa komitmen, rasa keterikatan antara karyawan dengan perusahaan. Jika proses seleksinya itu lambat atau dapat menyalahi kayak tidak sesuai dengan standar, maka karyawan sendiri tidak dapat secara terikat secara perusahaan. Misalnya kayak ini seleksinya aneh, seleksinya tidak seperti biasanya. Mungkin dia akan bertanya-tanya dan menimbulkan pengaruh yang negatif kepada komitmen dari organisasi pada jangka pendek tersebut. Bedanya apa Pak, rekrutmen dengan seleksi? Rekrutmen itu suatu proses memikat karyawan. Kalau seleksi itu lebih menekankan kepada setelah direkrut, setelah pikat karyawan-karyawan pelamar-pelamar tersebut, maka dia akan diseleksi, dilakukan proses penyeleksian, disaring untuk mendapatkan pelamar-pelamar yang terbaik. Ya, dimensi kinerja Bapak bisa jelaskan? Dimensi kinerja itu ada hasil kerja, kemudian ada sifat yang berhubungan dengan pekerjaan, kemudian motivasi, motivasinya, kualitas kerja, kualitas kerja, perilaku saat kerja dan sebagainya. PT ABC TBK itu apa artinya? Terbaik bukan sih Pak? TBK PT Bank bla 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 TBK artinya apa? Itu terbaik bukan sih Pak? Ya. TBK itu terbuka. Oh ya, maaf. Terbuka. Ya. Artinya apa? PT jadi terbuka. Sahamnya atau semuanya bisa dilihat oleh publik. Bisa dilihat. Maksudnya kayak dia kan dulu misalnya dia PT yang tertutup, jadi tidak ada saham masuk atau saham keluar itu tidak dibuka secara umum. Nah kalau misalnya udah TBK itu sudah bisa orang-orang menanam saham, menanam modal secara dapat dilihat secara langsung. PT terbuka itu PT yang saham-sahamnya bisa dimiliki oleh siapa saja, bisa dibeli di pasar mana? Pasar modal. Kalau PT tertutup, PT yang saham-sahamnya hanya bisa dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Itu bedanya Pak. Ya. Jadi sahamnya tidak leluasa keluar dari kelompok ini. Apakah kelompok itu keluarga atau kelompok suku atau kelompok daerah dan sebagainya. Ya. Baik. Saya kira cukup dari saya. Nah ini, oke tadi. Ini Pak, revisiannya tadi. Saya sudah ada. Oh, iya. Formulirnya kok nggak? Baik, iya cukup Pak. Cukup Pak. Saya mau lihat
Oke. hasilnya sebentar ya. Iya Pak. Makasih ya Pak.